uh, 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 uh. Gak ada artikulasinya. Udahlah, ngelos gitu aja. Tuh. It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita nggak bakal nge-review mini plan nih, melainkan kita bakal mereview Gashapon Zenkaiger. Ya, meskipun untuk Zenkaiger sendiri dia itu tayangnya 2 tahun yang lalu, tapi saya baru ada niat buat ngumpulin si Gashaponnya itu tahun 2023 ini. Meskipun terlambat, gak apa-apa lah ya kita review bareng-bareng, karena kan di Indonesia sendiri itu kayaknya belum ada yang review ya. So langsung aja kita review bareng-bareng. Oke, yang pertama kita review si kertasnya dulu. Ini dapat di semua bolnya itu. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Kemudian bisa kita tarik aja untuk bagian belakangnya kayak gini. Gak bakal kalian lihat juga. Nah, di sini ada peringatan untuk anak-anak kecil supaya lebih hati-hati, takutnya ditelan gitu. Terus ini untuk bagian depannya bisa kalian lihat sendiri. Ini ada si Juran, terus ada si Zenkai Ojura Gaon. Ini ada si gaunnya juga. Terus di sini ada si Zenkai Oh Majifrum seperti ini. Tapi bangkeknya, dia ini kan masih menggunakan stiker ya. Cuman kita nggak dikasih manual untuk memasang stikernya. Jadi benar-benar harus dilihat dan diperhatikan pelan-pelan dengan teliti di gambarnya ini. Emang kampret sih. Dan ini untuk keempat Gashaponnya. Nah, untuk si Gashaponnya sendiri, pas masih di dalam plastik itu seperti ini. Dan kita harus memasangnya satu persatu, terus masang stikernya juga tanpa manual. Ya udah guys, langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Zenkai Juran. Nah, untuk Zenkai Juran sendiri, dia bahannya itu rata-rata pakai plastik, tapi untuk bagian tangannya dia menggunakan karet guys. Jadi masih oke lah, ini bahannya bukan bahan yang rentan untuk patah. Nah, yang paling saya suka di Gashapon itu bagian kakinya dia bisa terbuka kayak di DX-nya begini. Kalau di mini pla kan ya dia cuman gini aja gitu kan. Sangat disayangkan sih memang untuk di mini planya. Padahal di Gashaponnya dia bisa kebuka kayak begini. Bangke, emang mini planya itu ada. Jadi kayak mengharuskan kita untuk membeli Gashaponnya juga. Nah, untuk Gashaponnya sendiri, ini yang saya sayangkan itu bagian kepalanya ini. Karena bisa kalian lihat sendiri, dia flat kayak gini guys. No, bener-bener cuman pakai stiker doang dan mukanya rata kayak begini. Padahal belakangnya sendiri ya masih cukup oke lah untuk detailing-detailing kecil ya gitu. Tapi sayang banget sih bagian mukanya ini pakai stiker kayak gini. Meskipun menurut saya ini better daripada mukanya udah dicetak tapi tetap harus menggunakan stiker. Jadi ya bisa dibilang ini masih saya toleransi lah untuk menggunakan kayak begini gitu. Ini kita pasang lagi aja. Dan untuk posisi stikernya itu ada di bagian atas ini. Terus di bagian sini logonya si Juran. Terus di hitam sini ini juga stiker. Ya udah kayak gitu aja. Untuk artikulasi bagian kakinya bisa naik turun kayak gini. Terus bagian telapak kakinya dia bisa berputar kayak begini. Sisanya nggak bisa karena kan ini mode hewannya gitu kan. Lalu kita next lagi aja, selanjutnya adalah Zenkai Gaon. Nah, untuk Zenkai Gaon sendiri juga sama aja kayak si Juran tadi. Jadi bagian tangannya ini dia menggunakan bahan karet, sedangkan yang lainnya itu menggunakan plastik kayak gitu. Terus ini juga masih menggunakan stiker kayak di sini, terus di sini ini stiker, dan di bagian hidung kayak gitu. Terus untuk bagian mulut dia bisa kebuka ketutup juga sama kayak di mini planya. Dan ya udah gitu aja. Ini bagian kaki juga bisa kebuka kayak begini ya, copot. Jadi bisa kebuka kayak begini, terus tangannya juga bisa kayak gini. Ini juga ada sininya juga. Udah sih itu aja untuk artikulasinya. Lalu kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Zenkai Majin. Dan lagi-lagi dia menjadi Zenkai yang paling besar dalam mode hewannya ini. Tuh panjang banget sih, meskipun lebih panjang mini planya ya. Dan untuk si Majin ini dia bagian mulutnya bisa kebuka, bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya juga bisa kebuka sih kayak begini. Terus untuk bagian sayapnya dia bisa naik turun kayak begini. Tapi saya nggak tahu ya ini apakah semua Gashapon atau cuman punya saya aja. Jadi bagian sayapnya ini dia letoy guys. Tuh,
Terus bagian ini tangannya juga letoy kayak begini. Bangke emang. Dan untuk posisi stiker ini ada di bagian dadanya, bagian bawah sini stiker, terus bagian ini tuh logonya di sini. Masih menggunakan stiker, sisanya udah aman. Lalu kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Zenkai Vroom. Dan bangkainya, bagian rodanya ini dia hanya pajangan, bukan yang bisa berputar. Terus ini juga menggunakan stiker guys tuh untuk keempat rodanya. Terus juga di sini pakai stiker. Udah sih. Oh, sama depan nih. Dia pakai stiker. Yaudah gini aja. Nggak ada artikulasi lain lagi, cuman begini aja. Nah kan sudah kita review satu persatu tadi. Nah sekarang kita akan mengubahnya menjadi mode humanoidnya. Langsung aja kita ubah. Untuk Juran kita lepas dulu bagian pedangnya. Kemudian ini kita naikkan. Terus bagian ini juga kita lepas. Lalu kita turunkan. Dan kita putar kayak begini. Ini kita klip aja. Kemudian tetap dibuka. Lalu kita turunkan lagi bagian tangannya. Kemudian bagian kepalanya kita putar. Dan untuk pedangnya tinggal kita pasang di sini. Tapi untuk si bagian part ini kan harusnya jadi shield ya. Kita mendapatkan optional partnya seperti ini. Jadi yang ini nggak bisa dibuka guys. Cuman kayak gini aja. Dan untuk optional partnya tinggal kita klip aja di sini. Nah join sini. Diklip jadi seperti ini guys tuh. Untuk gaun kita naikkan aja bagian tangan singanya. Kemudian kita turunkan kayak begini. Lalu kita buka lagi kakinya. Terus bagian si klaunya ini kita lepas dan kita pasang di sini. Kemudian tinggal kita pasang si kepalanya di sini. Jadi seperti ini guys. Kita lanjut lagi untuk si Majin. Kita lepas bagian ekornya. Kemudian kita lepas juga bagian sayapnya. Dua-duanya ini harus kita lepas. Ya, salah lagi. Kemudian kita juga harus ngelepas si bagian tangannya ini. Nah, ini gak bisa diputar guys. Jadi harus dilepas kayak gitu. Dan kita putar seperti ini. Ini kita buka dan kita klip lagi di bagian yang belakang. Kayak gini. Terus kita turunkan aja. Kemudian bagian kepalanya kita naikkan. Dan kita putar. Kayak gini. Kemudian kita pasang sayapnya di bagian tangan kanan dan kirinya. Kayak begini. Terus untuk bagian senjatanya kita pasang di sini. Dan jangan lupa bagian kakinya ini bisa dibuka guys. Nah, kayak begini. Lepas lagi, ada. Nah, jadi seperti ini guys. Kita lanjut ke si Zenkai Vroom. Kita lepas bagian si axe-nya di atas seperti ini. Kemudian kita putar seperti ini. Bagian tangannya ini harus kita lepas. Lalu kita pasang lagi di sini. Ini satunya lagi kita lepas. Dan kita pasang lagi di sini. Kemudian bagian kepalanya kita naikkan aja kayak begini. Nah ini tinggal dipasang si axe-nya di sini. Jadi seperti ini. Ini dia keempat Zenkaiger yang sudah kita ubah menjadi mode humanoidnya. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, Gashapon ini jauh lebih bagus dibandingkan Minipla kalau kita pajang dalam mode humanoidnya. Karena memang jeleknya Minipla itu bagian kakinya nggak bisa kebuka kayak begini loh. Padahal apa susahnya sih dibikin kayak begini, ya Allah. Yaudah guys, langsung aja kita review artikulasinya satu persatu. Untuk Juran, bagian kepala dia bisa berputar seperti ini. Tapi hanya putaran begitu aja, karena dia menggunakan join strip kayak begini, bukan join ball yang bisa fleksibel kemana aja. Terus bagian tangan dia bisa berputar seperti ini, tapi ini terhalang sih. Yang satunya lagi juga sama bisa berputar kayak begini, tapi dia nggak ada artikulasi sikunya. Kemudian bagian pinggang dia nggak ada artikulasinya. Untuk bagian kaki juga nggak ada artikulasinya, tuh cuman begini-begini aja. Terus untuk bagian telapak kaki dia bisa berputar seperti ini, karena ini kan juga merupakan proses transformasinya nanti. Lalu kita next lagi aja. Untuk Zenkai Gaon, bagian kepala dia nggak bisa berputar. Sangat disayangkan sekali loh ini. Terus untuk bagian tangan dia bisa berputar seperti ini. Satunya lagi juga sama bisa berputar seperti ini. Untuk pinggangnya dia tidak bisa berputar. Kaki nggak bisa maju mundur. Lutut juga nggak ada. Telapak kaki hanya bisa seperti ini aja. Jadi untuk artikulasinya seperti itu aja guys. Next untuk Zenkai Majin, dia bisa berputar seperti ini untuk bagian kepalanya. Kemudian bisa ngangguk-ngangguk kayak begini. Untuk bagian tangan dia nggak bisa berputar seperti itu, tapi bagian sikunya dia bisa berputar naik turun seperti ini. Untuk bagian pinggang dia juga nggak ada artikulasinya. Nah untuk bagian kaki dia bisa naik seperti ini, tapi nggak ada artikulasi lututnya. Untuk ke belakangnya juga bisa seperti ini guys. Terus
Terus untuk telapak kaki juga bisa naik turun, dan ini juga mudah lepas. Dan untuk dipasangnya juga gampang juga sih. Tuh naik turun seperti ini. Jadi untuk artikulasi Zenkai Majin seperti itu guys. Lanjut ke Zenkai Vroom. Untuk kepala dia tidak bisa berputar, hanya bisa ngangguk-ngangguk gini aja. Kemudian bagian tangan dia bisa berputar seperti ini, tapi tidak 360 derajat karena terhalang sama part yang ini. Satunya lagi juga sama, hanya sebatas ini aja. Terus dia tidak bisa berputar, tidak bisa maju, tapi bisa mundur seperti ini. Ya, ini kan proses transformasinya kan. Untuk telapak kakinya juga sama, nggak bisa dibuka, tapi dia bisa seperti ini. Kayak begitu. Nah, karena sudah kita review satu persatu artikulasinya, langsung aja kita gabungkan menjadi Zenkai-O. Jadi, langsung aja kita gabungkan. Jadi yang pertama kita akan menggabungkan Zenkai-O Juragaon. Untuk si Juranya sendiri, bagian kepala kita lepas, bagian senjata dan tameng juga kita lepas. Terus bagian kaki kita klip aja lurus seperti ini. Kemudian kita naikkan tangannya dan kita buka seperti ini. Lalu kita naikkan lagi ke atas seperti ini. Ini kita klip aja, ada joinnya. Kita klip. Jadi seperti ini, kemudian kita turunkan dan kita putar kayak begini. Next kita putar ke bawah untuk bagian kakinya, dan kita mendapatkan optional part ini untuk penyangganya supaya nggak jatuh ke belakang. Terus ini kita putar dan ini kita putar lagi jadi seperti ini. Untuk si gaun tinggal kita lepas bagian kepalanya, kemudian kita naikkan jadi seperti ini, dan kita naikkan juga bagian tangannya. Kita klip aja nih di join dan female-nya di sini. Lalu kita putar bagian si telapak kakinya ini jadi seperti ini. Kemudian bagian kakinya kita turunkan dan kita mendapatkan optional part. Kita pasang di sini guys. Join male-nya kita pasang di sini menjadi seperti ini. Next kita gabungin aja klip yang ada di gaun dan lubang yang ada di si juran ini, kita masukkan jadi seperti ini. Yang terakhir tinggal kita masukin aja kepalanya di sini. Selanjutnya kita akan menggabungkan Zenkai-O Majin Vroom. Jadi untuk bagian sayapnya kita lepas dan senjata juga kita lepas. Kemudian kita naikkan aja si Majin seperti ini. Oh ya, lupa si kepalanya harus kita tutup dulu ya guys. Kayak gini. Nah, ini kita naikkan. Lalu kita naikkan lagi seperti ini. Dan bagian tangannya kita turunkan aja kayak gini. Kemudian kita naikkan seperti ini. Untuk Vroom kita lepas juga senjatanya, kita masukin, terus tangannya ini dua-dua kita lepas. Kemudian kita naikkan jadi seperti ini dan kita turunkan, lalu putar lagi, kita naikkan. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang aja jadi seperti ini. Untuk Majin juga sama, tinggal kita pasang aja jadi seperti ini. Selanjutnya kita gabungkan aja klip jadi seperti ini. Jangan lupa sayapnya kita putar dan kita pasang aja di belakang bahunya seperti ini. Yang terakhir tinggal kita pasang kepalanya di sini guys, dan jadi seperti ini. Ini dia Gashapon Zenkai-O Juragaon dan juga Zenkai-O Majin Vroom. Jujur aja saya nggak suka sama desain Zenkai-O versi Gashapon ini. Jadi untuk Gashapon menurut saya lebih baik dipajang dalam mode humanoidnya aja. Jadi udah sesuai kan untuk si humanoid pakai Gashapon. Lalu untuk mode robotnya ini pakai Minipla. Nanti bakal diperbandingkan deh untuk si Gashapon ini dengan Minipla Zenkai-O. Yaudah guys, langsung aja kita review artikulasinya. Untuk Zenkai-O Juragaon bagian kepala dia bisa berputar seperti ini meskipun agak sulit. Terus untuk bagian tangannya, yap, dia tidak bisa naik, jadi hanya sebatas ini aja untuk tangannya. Satunya lagi juga sama, sebatas ini aja untuk tangannya. Bagian pinggang nggak ada artikulasi, bagian kaki nggak bisa ke depan ke belakang. Tapi untuk bagian si lututnya ini dia bisa seperti ini. Nah, jadi bisa kayak sujud syukur gitu. Next untuk Zenkai-O Majin Vroom, bagian kepala dia nggak bisa berputar. Kemudian bagian tangan nggak bisa naik, cuman tuh ya ke samping bisa sih tuh kayak gini. Terus ini juga sama, ke samping bisa kayak gini, tapi ke depannya nggak bisa loh. Kenapa nggak bisa dah? Kok aneh ini. Untuk pinggang juga nggak ada artikulasi, kaki nggak bisa ke depan ke belakang. Ini malah bagian kakinya bener-bener nggak ada artikulasinya. Udahlah. Dah, kalian udah lihat sendiri kan betapa jeleknya si Gashapon Zenkaiger ini. Udah seriesnya kayak begitu. Dan ini pun dia nggak bisa saling bertukar kayak Zenkai-O Jura Majin atau si Gaon Vroom, karena platnya itu bener-bener beda. Nih kalau kalian nggak percaya,
Kita coba ya. Tuh, gak masuk loh. Yang ini gak masuk, yang ini ngelos. Tuh, ngelos gitu aja. Tuh. Ini dia guys untuk perbandingan tinggi dari si Gashapon dengan mini planya. Meskipun ini udah dalam mode Zenryoku Zenkai-O, cuman anggap aja nih si Zenkai-O Magifroom Gashaponnya dibandingkan dengan si mini pla Zenkai-O Magifroomnya yang ada di belakang sini. Lihat, bisa dibilang 1/2-nya no, setengahnya. Jauh banget kan memang. Tapi ini bakal jauh lebih bagus kalau si Gashapon ini di displaynya dalam mode humanoidnya. Nanti bakal diperlihatkan di akhir video deh. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dan pose-pose dari Gashapon Zenkaiger. Nah, ini dia untuk Gashapon Zenkaiger yang kita pajang dalam mode humanoidnya disandingkan dengan mini pla Zenryoku Zenkai-O. Jadi menurut saya lebih bagus kalau dipajangnya seperti ini dibandingkan dalam mode Zenkai-O-nya tadi untuk si Gashaponnya. Oh iya, saya lupa kasih tahu harga ya. Untuk harganya sendiri, saya dapat satu set itu di harga 400 ribuan kurang lebih. Jadi menurut kalian gimana untuk harga 400 ribu itu worth it gak untuk dibeli? Tulis aja di kolom komentar ya. Nah, karena kita sudah review satu tadi, terus udah kasih tahu harganya. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review Gashapon Zenkaiger volume 1. Bener, ini volume 1. Dan saya punya sampai volume ketiga. Jadi nanti bakal terus-terusan di review. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe juga ya, supaya nggak ketinggalan review Gashapon volume selanjutnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!